Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Gunawan, NIM 20087257. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan di mana letak posisi tersebut. Pertama yaitu organ otot. Pertama yaitu otot ubun-ubun yang terletak di bagian belakang tulang. Yang kedua itu otot tulang kening terletak di pada dahi. 3. Otot pengguna terletak pada gigi. 4. Otot tulang pipi terletak pada wajah bagian dekat pipi. 5. Otot tulang rongga mata terletak pada mata. 6. Otot rongga mulut terletak pada mulut. Otot leher terletak pada bagian leher. 8. Otot lengan atas terletak pada lengan tangan. 9. Otot silang asta terletak di pangkal bawah otot segitiga di tulang pangkal lengan dan menuju taju di pangkal tulang asta. 10. Otot ketul pergelangan tangan terletak pada pergelangan tangan. 11. Otot telapak tangan panjang terletak pada tangan. 12. Otot intrinsik terletak pada bagian telapak tangan. 13. Otot ekstrinsik. Otot ini terletak di kompartemen depan dan belakang lengan bawah. 14. Otot pectoralis major terletak di anterior dari dinding dada. 15. Otot pectoralis minor berada di posterior dari otot pectoralis major. 16. Otot perut lurus. Otot ini berada di tulang rusuk bagian bawah badan yang melintas menuju panggul. 17. Otot perut miring luar terletak di bagian lateral dan anterior abdomen. 18. Otot perut miring dalam terletak di sepanjang bagian depan perut. 19. Otot perut melintang diposisikan tepat di dalam otot oblik internal. 20. Otot tulang iga terletak pada tulang rusuk. 21. Otot tulang selangka letaknya berada di atas tulang rusuk pertama. 22. Otot polos hampir ditemukan di seluruh tubuh, diantaranya di organ pencernaan paru-paru, pembuluh darah, iris mata, dan bawah kulit. 23. Otot lurik sering juga disebut dengan otot rangka. Letaknya menempel pada rangka tubuh dan digunakan sebagai alat pergerakan. Terdapat pada otot lengan, perut, pipi, dan rangka tubuh. Inti sel banyak dan berada di bagian tepi. 24. Otot jantung terletak pada dinding jantung. 25. Otot betis terletak menempel pada tumit melalui tendon Achilles. 26. Otot serratus anterior atau otot gergaji berada di dinding lateral dada. 27. Otot latissimus dorsi terletak di belakang lengan. 28. Otot tulang betis yang terletak di bagian belakang bawah tungkai. 29. Otot quadriceps femoris atau otot paha depan yang terletak di bagian depan dari paha. 30. Otot gluteus terletak di bagian belakang pinggul. Otot ini juga dikenal sebagai bokong. Ini itu nama-nama tulang dan serta posisinya. Frontal atau tulang dahi yang terletak di tengkorak bagian depan atas tulang hidung dan di depan tulang parietal atau bonobon. Yang kedua yaitu parietal atau tulang bonobon, letaknya tepat di belakang tulang frontal. 13. Hospital atau tulang kepala belakang berada di bagian bawah tulang tengkorak. 4. Temporal atau tulang pelipis terletak tepat di bawah tulang parietal. 5. Zygomatic tulang pipi terletak pada pipi. Yang ke-6. Lacrimal atau tulang air mata terletak di dekat kantong air mata. 7. Nasal atau tulang hidung yang terletak pada batang hidung.
Yang kedelapan yaitu palatum atau tulang langit-langit yang terletak pada langit-langit mulut. 9. Hyoideus atau tulang lidah. 10. Tulang maksila terletak pada rahang atas di dalam mulut. 11. Tulang mandibula terletak pada rahang bawah di dalam mulut. 12. Tulang belakang yang terletak bagian belakang bawah tulang belakang atau disebut juga sebagai tulang ekor. 13. Monobidium stemi atau tulang bagian hulu terletak di bagian atas dari tulang dada. 14. Vertebrata torakal atau tulang punggung letaknya pada badan bagian atas manusia. 15. Tulang kering letaknya pada bagian kaki manusia. Yang ke-16. Femur atau tulang paha letaknya pada kaki bagian atas manusia. 17. Scapula atau tulang berikat letaknya pada area bahu manusia. 18. Tulang kelangkang letaknya tepat di bawah tulang punggung, anggota tulang badan. 19. Tulang rusuk letaknya pada bagian dada, anggota tulang badan. 20. Radius atau tulang pengupil letaknya pada lengan bawah, anggota tulang badan. 21. Tulang baji atau disebut dengan sphenoid atau os sphenoidal letaknya di bagian kepala manusia, anggota tulang tengkorak tepatnya di antara tulang dahi dan tulang pelipis. 22. Tulang asta atau ulna merupakan bagian tulang yang terletak di antara dua lengan bawah, karpal atau tulang pergelangan tangan yang terletak pada pergelangan tangan. 24. Metakarpal atau tulang telapak tangan, tulang di bagian tengah pada kerangka tangan yang terletak di antara tulang jari dan karpus yang bentuk hubungan dengan lengan bawah. 25. Tulang rusuk sejati yang melekat di tulang dada melalui kartilago. 26. Tulang rusuk palsu. Tulang tersebut tidak akan melekat secara langsung pada tulang dada, akan tetapi berpasangan dengan tulang rusuk sejati paling bawah. 27. Tulang tempurung lutut terletak berada di antara tulang paha dan juga tulang kering atau pada posisi tengah dari kaki. 28. Tulang betis terletak pada bagian belakang dari tulang kering. 29. Tulang pergelangan kaki terletak pada posisi terletak di antara tulang betis dan juga telapak kaki. 30. Tulang telapak kaki terletak pada di antara tulang pergelangan kaki dan juga ruas jari kaki. 31. Ruas jari kaki terletak berada pada posisi paling ujung dari kaki. 32. Pubis atau tulang kemaluan. Tulang yang berada di depan tulang pinggul dekat dengan alat kelamin. 33. Tulang duduk terletak di depan tulang pinggul dekat dengan organ kelamin ischium. Nah, yang selanjutnya yaitu nama-nama organ pernapasan. Yang pertama yaitu rongga hidung. Organ pernapasan manusia yang pertama adalah rongga hidung. Hidung terdiri dari lubang hidung dan rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat bulu hidung dan selaput lendir. Bulu hidung berfungsi menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernapasan, dan selaput lendir yang ada di dalam rongga hidung berguna mengatur suhu dan kelembaban udara sesuai dengan tubuh. Pada rongga hidung, udara yang masuk melalui 3 proses, yaitu penyaring udara, penghangatan udara, dan pengaturan kelembaban udara. Rongga hidung juga memiliki ujung-ujung saraf pembau. Yang kedua yaitu pangkal tenggorokan atau laring. Organ pernapasan manusia yang kedua adalah laring. Laring berfungsi untuk menempelkan selaput atau pita suara. 13. Yang ketiga yaitu trakea atau batang tenggorokan. Trakea terletak di depan kerongkongan dan terdiri dari tulang-tulang rawan berbentuk cincin. Saat sedang berbicara, katup yang ada di trakea akan menutup sehingga saluran makanan tertutup dan saluran pernapasan terbuka. Dan ketika sedang menelan, katup akan terbuka, kemudian saluran makanan terbuka dan saluran pernapasan tertutup. Yang keempat yaitu bronkus atau cabang batang tenggorokan. Bronkus merupakan organ pernapasan manusia
yang berbentuk cabang tenggorokan yang menyambung antara trakea dan paru-paru. Yang kelima yaitu bronchiolus atau anak cabang tenggorokan. Bronchiolus yang ada dalam paru-paru. Bronchiolus paru-paru yang sebelah kanan terdapat 3 lobus dan paru-paru kiri 2 lobus. Yang keenam yaitu paru-paru. Organ pernafasan manusia yang terakhir adalah paru-paru, terletak di dalam rongga dada manusia. Paru-paru terdiri dari bronchiolus, cabang dari bronchus dan alveolus yang merupakan ujung dari bronchus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang selanjutnya yaitu nama-nama organ pencernaan. Yang pertama yaitu mulut. Proses pencernaan manusia dimulai dari waktu makanan digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut. Makanan yang bercampur dengan air liur akan dipecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil oleh gigi sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Lidah pun juga berperan dalam mengarahkan makanan di dalam mulut agar digigit oleh gigi dan mendorongnya ke dalam kerongkongan untuk ditelan. Yang kedua yaitu kerongkongan atau esophagus. Makanan dan minuman ditelan akan melewati kerongkongan dan esophagus. Kerongkongan memiliki saluran yang panjang sekitar 25 cm dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Di saluran ini terdapat otot-otot khusus menyerupai katup yang disebut lower esophageal sphincter. Katup ini berfungsi untuk memastikan makanan atau minuman yang sudah mencapai lambung tidak kembali naik ke kerongkongan atau mulut. Ketiga yaitu lambung. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Selain memecah makanan, lambung juga akan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman. Di dalam lambung, makanan-makanan akan dibuang menjadi cairan pekat atau berupa pasta dan selanjutnya akan didorong ke usus halus. Yang keempat yaitu pankreas. Tak hanya berfungsi untuk menghasilkan insulin, pankreas juga bertugas menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, protease, dan amilase. Enzim tersebut akan dilepaskan oleh pankreas dan ikut bercampur dengan enzim pencernaan dari lambung. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak, protease untuk mencerna protein menjadi asam amino, sedangkan amilase untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Kelima yaitu kandung empedu. Hati atau liver akan menghasilkan cairan empedu, kemudian menyimpannya di dalam gedung empedu. Cairan empedu terdiri dari kolesterol, garam, empedu, bilirubin, air, serta mineral seperti kalium dan natrium. Cairan ini berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak. Ketika proses pencernaan makanan berlangsung, cairan empedu akan dialirkan ke dalam usus halus. Yang keenam itu usus halus. Makanan sudah menjadi afta atau kimus atau saime di dalam lambung akan didorong ke usus halus. Gerakan disebut peristaltik. Usus ini terjadi karena kontraksi dan relaksasi jaring otot di dinding usus halus. Usus halus terdiri dari atas 3 bagian yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau bagian terakhir dari usus halus. Ketiga bagian usus halus ini memiliki tugas masing-masing dalam memproses makanan. Duodenum bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Yang ketujuh, usus besar. Setelah diolah menjadi berbagai nutrisi yang diserap oleh tubuh, makanan yang sudah dicerna akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut tinja atau feses. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum, yaitu perhentian terakhir pada saluran pencernaan. Ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja di dalamnya siap dikeluarkan melalui anus, Anda akan merasakan mulas dan muncul dorongan untuk buang air besar. Proses pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi tinja
umumnya memerlukan waktu kurang lebih dari 30 sampai 40 jam. Baiklah, hanya itu saya bisa sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.